Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh calon mahasiswa baru Stikes Kuningan di kampus hijau. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan program studi S1 Kebidanan yang sudah adik-adik semua pilih. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ainur Asia, SST SKM, dan pada kesempatan kali ini saya diamanahkan menjadi ketua program studi S1 Kebidanan Stikes Kuningan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu adik-adik semua ketahui, ya, bahwasannya program studi S1 Kebidanan Stikes Kuningan ini mendapatkan izin operasional itu pada tahun 2018. Ya. Nah, kemudian program studi S1 Kebidanan ini memiliki visi, yaitu menjadi penyelenggara pendidikan profesi bidan yang inovatif, kemudian bermutu, unggul dalam pelayanan keluarga yang berbasis gender di Jawa Barat tahun 2023. Adapun misi program studi untuk mencapai visi tersebut, yang pertama yaitu menyelenggarakan sistem pendidikan kebidanan yang bermutu, kemudian inovatif dan mengembangkan pelayanan keluarga dan berbasis gender dengan mendekatkan atau dengan menggunakan pendekatan budaya dan soft skill. Kemudian yang keduanya yaitu mengembangkan penelitian kebidanan yang menunjang terhadap pelayanan keluarga yang berbasis gender. Kemudian yang ketiganya yaitu mengembangkan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan dalam bidang kebidanan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kerjasama kemitraan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya untuk profil lulusan S1 Kebidanan. Di antaranya yaitu sebagai care provider atau sebagai pemberi asuhan kebidanan. Kemudian yang keduanya yaitu sebagai communicator atau pemberi konseling atau pendidikan kesehatan. Kemudian yang ketiganya yaitu sebagai pengelola, baik itu di tempat praktek mandiri bidan, kemudian pengelola di puskesmas, kemudian di rumah sakit, dan juga pengelola nanti di desa. Kemudian yang keempatnya, lulusan S1 Kebidanan itu akan dididik untuk menjadi seorang penggerak atau community leader. Dan yang terakhir, profil lulusan S1 Kebidanan ini menjadi decision maker atau pengambil keputusan. Nah, untuk mencapai profil lulusan tersebut, maka capaian pembelajarannya kami mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan KKNI. Nah, di mana untuk tahap sarjana ini masuk kepada level ke-7. Ya. Nah, KKNI ini dikeluarkan oleh Kementerian Ristek dan Teknologi. Ya. Isinya itu mencakup kepada sikap, kemudian tata nilai, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, selain dari KKNI, program studi S1 Kebidanan juga capaian pembelajarannya itu mengacu kepada kesepakatan, ya, Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan. Jadi benchmarknya capaian pembelajaran S1 Kebidanan itu adalah KKNI dan AIPKIN. Ya, jadi kita mengacu secara nasional. Sekalipun
stikesnya atau kampusnya itu berada di kabupaten. Nah, selanjutnya untuk capaian pembelajaran penciri program studi S1 Kebidanan yang membedakan dengan S1 Kebidanan di institusi lainnya. Yang pertama yaitu mampu melaksanakan layanan keluarga berbasis gender. Kemudian yang keduanya nanti mampu melakukan inovasi kesehatan. Kemudian mampu melakukan entrepreneur. Kemudian mampu secara keilmuannya selain dari ilmu kebidanan harus juga memahami etika Islam. Kemudian juga mampu memberikan pelayanan dalam situasi bencana. Nah, kemudian gelar lulusan nanti S1 Kebidanan itu yaitu Sarjana Kebidanan atau yang disingkat dengan S.Keb. Ya. Dan kemudian struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini meliputi satu ada kurikulum atau kompetensi umum, kemudian ada kompetensi dasar kebidanan, ada kompetensi inti kebidanan, ya, dan juga ada kompetensi penunjang. Dan semuanya jumlah SKS di S1 Kebidanan itu sebanyak 147 SKS yang akan ditempuh selama 4 tahun. Nah, kemudian adik-adik perlu diketahui juga untuk per semesternya itu, ya. Yang pertama semester 1 ini adalah ya mata kuliah dasar umum. Ada anatomi fisiologi, mungkin yang jurusan IPA sudah mengenal, ya. Kemudian ada biologi reproduksi, kemudian ada juga mata kuliah agama dan juga kewarganegaraan. Nah, kemudian memasuki semester 2 itu selain dari mata kuliah umum juga ada mata kuliah dasar kebidanan seperti fisiologi kehamilan, persalinan, nipas, kemudian bayi baru lahir, kemudian ada psikologi kehamilan dan juga ada etika kesehatan. Nah, kemudian memasuki semester 3 ini yaitu masuk kepada mata kuliah keterampilan dasar, di mana ada mata kuliah komunikasi, kemudian ada mata kuliah keterampilan dasar, ada mata kuliah pemeriksaan fisik, ya, dan juga nanti di akhir semester 3 ini mahasiswa akan diterjunkan ke rumah sakit untuk melaksanakan praktik keterampilan dasar. Nah, kemudian memasuki semester 4 yaitu mata kuliahnya adalah mulai ke mata kuliah inti kebidanan. Di antaranya ada asuhan kebidanan pada remaja, ada asuhan kebidanan pada calon pengantin dan juga yang prakonsepsi, kemudian ada asuhan kepada keluarga berencana, kemudian ilmu kesehatan anak, dan di akhir semester 4 ini nanti mahasiswa akan ada uji kompetensi di laboratorium. Nah, selanjutnya masuk ke semester 5. Ini masih lanjutan mata kuliah inti kebidanan. Ya, di antaranya yaitu ada asuhan kehamilan ya pada ibu hamil, kemudian asuhan pada ibu bersalin, pada ibu nipas, kemudian pada bayi baru lahir, kemudian bayi balita dan sampai ke anak prasekolah. Nah, ini juga sama di akhir semester 5 ini mahasiswa akan melakukan uji kompetensi di laboratorium. Nah, kemudian memasuki semester 6. Nah, semester 6 ini selain dari mata kuliah inti kebidanan, kalau yang tadi di semester 4 dan 5 itu fisiologis, kalau yang ke-6 ini masuk ke kebidanan yang patologis ya atau kompleks dan juga ditambah dengan manajemen. Di antaranya ada mata kuliah asuhan kebidanan kasus kompleks, kemudian asuhan kebidanan pada perempuan ya dan anak dengan kondisi rentan. Kemudian bagaimana nanti praktek profesionalisme bidan. Kemudian bagaimana manajemen mutu dan kepemimpinan dalam pelayanan kebidanan.
juga bagaimana inovasi kesehatan. Nah, kemudian semester 7. Nah, di semester 7 ini mahasiswa akan diterjunkan kembali ke lahan praktik, ya, ke rumah sakit, kemudian ke praktek mandiri bidan, ya, dan ke rumah sakit juga ke desa, ya. Jadi ada praktik kebidanan 1, ada praktik kebidanan 2 nanti, kemudian ada komunitas itu ke desa, ya. Jadi mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan di semester sebelumnya. Dan di semester ke-8 ini adalah khusus untuk menyusun skripsi. Ya, jadi khusus di semester 7 ini hanya satu mata kuliah, yaitu penyusunan skripsi. Nah, untuk sistem pembelajarannya nanti itu akan dilaksanakan secara SCL atau Student Center Learning. Kemudian pembelajaran kasus, ya, nggak hanya nanti dosen itu memberikan teori seperti yang di buku, tapi akan ada bedah kasus sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Kemudian ada seminar-seminar, ada diskusi, kemudian praktik di laboratorium, dan juga nanti praktik klinik, ya. Nah, kemudian untuk dosen-dosennya juga kami sudah memiliki banyak dosen, ya, magister kebidanan, kemudian ada magister kesehatan masyarakat, kemudian ada SPOG-nya, dan juga ada SPA-nya, ya, spesialis anaknya. Dan untuk lahan praktik itu tadi sudah disebutkan, diantaranya di rumah sakit, ya, nanti kemudian ada praktek mandiri bidan, kemudian di komunitas, dan juga di puskesmas. Nah, lalu bagaimana ini yang terakhir untuk menjadi bidan profesional, kuliahnya lancar? Yang pertama adalah harus memiliki niat yang kuat dan luas untuk menjadi seorang bidan yang profesional, untuk menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan diri sendiri, orang tua, kemudian kebanggaan Stikes Kuningan, dan juga menjadi kebanggaan masyarakat. Yang keduanya harus memiliki motivasi yang tinggi, ya, kerja keras ketika menjadi mahasiswa. Karena kalau tidak ada kerja keras atau malas, itu mustahil akan mendapatkan atau mencapai lulusan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiganya, ketika menjadi mahasiswa itu menimba ilmu harus dengan tawadu atau rendah diri, dan yang terakhir adalah harus tawakal. Ya, demikian pengenalan program studi S1 Kebidanan Stikes Kuningan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.